Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Destriliani, nomor induk mahasiswa 200611611635733. Mata kuliah Pengembangan Sumber dan Media Belajar Pendidikan Jasmani. Absen 39, dosen pengampu Pak Rama Kurniawan, SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran visioner. Pembelajaran visioner ini lebih menekankan peran pembelajaran sebagai pembimbing dan pendorong bagi pembelajar dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pada awalnya, peran pembelajar sangat intens dan tinggi dalam menyajikan materi pembelajaran. Namun, dalam perkembangannya, intensitas dan peran pembelajar semakin menurun. Oleh karena itu, penguasaan pembelajaran yang visioner sangat mutlak diperlukan bagi pembelajaran. Peran pendidik dalam pembelajaran visioner lebih banyak berperan sebagai pembimbing dan pendorong bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran sehingga memengaruhi terhadap intensitas peranan pendidik dalam pembelajaran. Pada awal pembelajaran, intensitas peran pendidik sangat tinggi, yaitu untuk menyajikan berbagai informasi bahan belajar, memberikan motivasi, serta memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan pembelajar. Tetapi, semakin lama makin menurun. Intensitas perannya digantikan oleh peran yang sangat tinggi dari peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran secara maksimal. Komponen-komponen pembelajaran visioner. Yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia di dalam dirinya sendiri demi sedikit yang hasilnya dapat diperluas melalui konteks yang terbatas. Yang kedua, pencairan. Menentukan merupakan inti dari pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa merupakan hasil dari penemuan siswa itu sendiri. Yang ketiga, bertanya. Bertanya merupakan awal dari pengetahuan yang dimiliki seseorang. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu untuk menggali informasi, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui dan mengarah pada aspek yang belum diketahui. Yang keempat, masyarakat belajar. Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada komunikasi dua arah atau lebih. Yang kelima, pemodelan. Model dapat dirancang dengan melibatkan guru, siswa, atau didatangkan dari luar sesuai dengan kebutuhan. Dengan pemodelan, siswa dapat mengamati berbagai tindakan yang dilakukan oleh model tersebut. Yang keenam, refleksi. Refleksi adalah berpikir tentang sesuatu yang sudah dipelajari. Realisasi dari refleksi dalam pembelajaran dapat berupa pertanyaan langsung tentang sesuatu yang sudah diperoleh siswa, kesan dan pesan atau saran siswa yang telah pembelajaran yang sudah diterimanya. Selanjutnya, yang ketujuh, ada penilaian yang sebenarnya. Proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Asesmen menentukan pada proses pembelajaran, maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan pada saat melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya ada transformation teaching and learning. Transformasi adalah perubahan yang relatif menetap. Teaching and learning adalah dalam ilmu pembelajaran, kata tersebut banyak dipakai sehingga dijadikan instruction, maksudnya sebagai proses belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa transformation teaching and learning adalah terjadinya perubahan bagaimana belajar dan pembelajaran itu terjadi. Tonggak-tonggak pembelajaran. Yang pertama,
Belajar masih dari orang dan lingkungannya. Kemudian pada abad ke-15 mulai muncul media cetak seperti buku. Yang kedua, adanya teknologi audio seperti radio sehingga memungkinkan seseorang dapat belajar dimanapun, misal dengan radio. Kemudian muncul teknologi baru yaitu tape recorder sehingga pembelajaran dari guru dapat direkam lalu didengarkan. Yang ketiga, pembelajaran dapat melalui multimedia atau audio visual. Yang keempat, munculnya teknologi komputer learning. Semua teknologi dari awal atau teks audio visual bisa masuk di dalam komputer. Yang kelima, munculnya teknologi internet. Semua data dari multimedia dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan sampai luar negeri. Yang keenam, setelah internet muncul teknologi handphone atau mobile learning. Semua perubahan tersebut tentu dipengaruhi seluruh kegiatan pembelajaran dalam aspek teknologi, sehingga seorang guru maupun dosen harus bisa mengikuti perkembangan transformasi tersebut. Dalam perubahan transformasi pembelajaran tersebut, peran pemerintah dan Direktorat Pendidikan juga ikut terlibat dalam memfasilitasi guru dalam melakukan belajar mengajar. Oleh karena itu, tenaga pendidik ini harus bisa memposisikan dirinya untuk beradaptasi atau mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran saat ini. Selanjutnya, perkembangan sumber dan media pembelajaran. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang penting untuk memperbanyak ilmu. Peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar di sekolah maupun perguruan tinggi. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa semua sekolah harus mempunyai perpustakaan dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Minimnya perpustakaan di Indonesia sangat berbanding terbalik dengan adanya perpustakaan yang banyak di setiap sekolah. Di Indonesia hanya terdapat 250 pustakawan, sedangkan di Indonesia kurang lebih ada 2.500 perpustakaan. Jadi, perhatian pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini. Di era yang sekarang ini, perpustakaan sangat penting karena merupakan pusat sumber belajar. Pustakawan yaitu orang yang mengatur sumber belajar cetak maupun digital seperti audio, video, dan lain-lain. Sehingga semua orang mampu mengakses sumber belajar yang ada di perpustakaan di sekolah tersebut. Menurut survei Dr. Basis dalam wawancara tersebut, di sekolah FSBI di Jawa Timur, sekolah yang baik itu dengan siswa kurang lebih 800 mempunyai perpustakaan paling besar yaitu 2 kelas dan mempunyai kurang lebih 50 permasalahan di perpustakaan yaitu minimnya siswa yang mau datang ke perpustakaan untuk membaca. Seharusnya belajar itu tidak cukup yang diberikan oleh guru, tetapi dengan perpustakaan akan menambah sumber belajar. Dengan teknologi internet, harusnya perpustakaan menyediakan komputer atau yang lain untuk mengakses internet. Dalam proporsi waktu istirahat bisa digunakan untuk di perpustakaan, akan tetapi hal ini perlu adanya perubahan dengan membedakan waktu istirahat dengan waktu ke perpustakaan. Aspek kesejahteraan antara perpustakaan dengan guru terdapat kesenjangan dalam hal sertifikasi. Hasil survei pustakawan sekolah SMP berpendapatan 150.000 sampai 1,5 juta dan guru kurang lebih 5 juta. Akhirnya, kesenjangan antara pustakawan dan guru menjadi idealnya perpustakaan di tempat yang strategis, bukan di belakang. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.